Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut terkait putusnya perkawinan dari video kedua, bahwa kita sampai tadinya ada 4 yang dapat terjadi. Yang pertama ada ini bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya atau berbuat dosa, bisa saja perselingkuhan, perkara kepada suami, bentuk kita penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu. Jadi cara penyelesaian khusus sendiri di sini disebut diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, gitu ya, dengan cara yang baik, agar kepada istri tersebut. Yang kedua, pisah ranjang. Dengan cara ini tidak berhasil, maka fisik dengan cara memukulnya. Yang penting untuk dicatat bahwa yang boleh dipukul hanyalah seperti betisnya. Ini terkadang banyak permasalahan hukum yang bukan kita akhirnya antisipasi tinggi, merasa dia lebih benar. Permasalahan di dalam rumah tangga apabila bukan tindakan kekerasan banyak pada terhadap pelindungan wanita, terjadi pemidanaan terhadap suami. Selanjutnya nusyuz suami terhadap istri, ya. Kemungkinan nusyuz suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, ya. Ya, bisa saja dalam hal memberikan nafkah ekonomi ataupun nafkah biologis, ya, atau kebutuhan biologis untuk si istri, ketidaksanggupan suami. Ini justru suami terhadap istrinya. Jadi suami tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, ya, dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik maupun mental, ya. Ini salah satu yang dibuatkan dari nusyuz tersebut. Yang selanjutnya, terjadinya sikhak, ya. Tampak alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan alasan sikhak. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 1989 nyatakan bahwa sikak ini adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Ini biasanya pertengkaran-pertengkaran yang merasa dirinya benar, ya, dan mempertahankan diri dalam sikapnya, atau selalu mempersalahkan baik istri ataupun suami. Terjadinya kececokan atau perkelahian antara suami dan istri sering terjadi dalam rumah tangga tersebut, untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan, harus melalui beberapa proses misalnya perceraian. Yang menurut saya, apabila ini terjadi terus menerus, berarti kalau keributan ini hampir bertahun-tahun terjadi dalam rumah tangga ini, ya berarti tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Ini bisa saja dilakukan proses perceraian atau pemisahan antara suami dan istri tersebut. Ya, selanjutnya ada salah satu pihak melakukan perbuatan zina. Nah, ini yang lebih dahsyatnya lagi, dan ini bisa menghancurkan secara cepat atau pemisahan dalam perkawinan. Atau fahisyah, ya, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara membuktikannya adalah dengan cara pembuktian tuduhan yang didakwakan dengan cara lian, ya. Kalau kita lihat cara lian di sini, berarti cara lian itu adalah cara melakukan, yaitu suami bersumpah 4 kali dengan tuduhan zina,
dan atau mengingkari anak tersebut di pak kelima, ya, dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau peringkaran tersebut dusta, ya. Berarti sang suami tersebut harus melakukan sumpah, ya, 4 kali atas tuduhan zina tersebut. Ini harus berdasarkan atas nama Allah, ya, dan bersedia dilaknat Allah kalau dia benar-benar tidak melakukan perzinahan tersebut. Itu cara pembuktiannya. Selanjutnya persoalan putusnya perkawinan, ya, diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kita lihat dalam pasal 34 ini putusnya perkawinan, ya, jelas di awal tadi, di awal pembahasan kita itu telah jelas terjadinya kematian, ya. Jadi setiap kematian, baik itu pihak laki-laki atau pihak suami atau pihak istri atau pihak perempuan yang meninggal di dalam perkawinan tersebut, maka putuslah perkawinan, maka dia bisa melakukan pernikahan atau perkawinan dengan pasangan lainnya seandainya dibuktikan dengan adanya kematian antara salah satu pihak, ya, apalagi kalau dalam surat menyurat, ya, sesuai dengan peraturan persyaratan apabila ingin melakukan pernikahan atau perkawinan lagi, itu harus dilihat melalui surat kematian, ya, dalam pembuktiannya. Selanjutnya adalah perceraian. Ini jelas dari perceraian dilakukan antara para pihak, ya, baik itu suami yang menginginkan perceraian atau istri yang ingin melakukan perceraian. Ini, ya, maka diputuslah perkawinan tersebut. Selanjutnya adalah keputusan pengadilan. Dari keputusan pengadilan sendiri ini bisa diproses dalam pengadilan apabila di dalam rumah tangga tersebut baik itu laki-laki atau perempuan atau suami atau istri yang dalam rumah tangga tersebut meninggalkan rumah tangganya dengan berbulan atau bertahun, sehingga salah satu pihak, baik itu suami atau istri yang merasa ditinggalkan, mengajukan ke pengadilan, dan pengadilan nantinya akan memutuskan keputusan bahwa perkawinan atau pernikahan atau perkawinan pasangan tersebut menjadi berpisah atau bercerai. Macam-macam bentuk putusnya perkawinan, ya, ada talak, ya. Talak merupakan terlepasnya suatu ikatan perkawinan dan akhirnya hubungan perkawinan dikarenakan dari pihak suami telah mengucapkan lapas dengan tertentu. Misalnya suami berkata tergah menjadi lepas, artinya suami istri menjadi bercerai, ya. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa kita berujuk kembali, ya. Tapi kalau udah talak 3 yang diberikan oleh suami kepada istrinya, ini tentunya perceraian itu akan terjadi. Jadi secara agama, ucapan talak yang diucapkan apabila didengar oleh orang lain, ya, sebagai saksi pengucapan talak tersebut, maka talak tersebut akan jatuh kepada istrinya. Tapi dalam pengadilan tentu ini bisa ditinjau kembali atau diproses oleh hakim terhadap ucapan tersebut, apakah benar telah melakukan perceraian dengan ucapan talak tersebut, ya. Jadi menurut asal talak itu hukumnya makruh, ya, karena talak itu merupakan perbuatan yang halal namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, ya. Jadi bersama dengan perceraian tadi, pengertiannya, ya, talak itu memang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Jelas bahwa sesungguhnya terhadap rumah tangga ingin diputuskan dalam atau melakukan perceraian,
Tentu ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah. Apabila bisa diselesaikan secara baik-baik atau kembali rukun dengan berbagai cara, gitu ya. Jadi cara-cara bagaimana supaya tidak terjadinya perceraian, itu ini lebih baik daripada melakukan perceraian. Tapi kalau memang ada kesalahan yang luar biasa, yang misalnya adalah perzinahan, gitu ya, atau kedurhakaan istri, atau terjadinya meninggalkan rumah tangga istri, ini wajar saja untuk dilakukan perpisahan atau perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang bahwa ini dibolehkan tapi dibenci oleh Allah, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak, ya. Jadi rukun talak ada 3, yaitu yang pertama adalah suami yang bertalak dengan syarat balik berakal dengan kehendak sendiri, ya. Jadi suami yang tentunya tidak gila, ya, sesuai dengan keinginannya, itu bisa jatuh rukun talak bagi dirinya kepada istrinya. Yang kedua adalah istrinya yang ditalak, harus ada istrinya, ya. Ya jelas kalau ini bisa, tentunya tadinya adanya suami dan istri. Yang ketiga adalah ucapan yang digunakan untuk mentalak, gitu ya. Di kata-kata aku talak dirimu, gitu ya, maka jatuhlah talak tersebut. Tapi di dalam segi bahasa banyak yang berpendapat bahwa katakan berpisah, gitu ya, itu juga hal-hal yang tidak diboleh kita ucapkan di dalam berumah tangga. Itu bisa saja jatuh talak 1 atau talak 2, malah bisa talak 3, ya, kalau sering kali kita mengucapkannya. Jadi ucapan untuk menalak istri ada 2, itu ucapan syar'i, ya. Ucapan itu adalah ucapan yang tegas, maksudnya untuk mentalak. Jadi talak itu ya kita nama menceraikan, tentu menjatuhkan talak itu harus jelas, ya, dan dengan ekspresi yang jelas terhadap istri kita terhadap istri kita tersebut. Talak itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat mentalak istrinya, ya. Makanya setiap ucapan kita tolong dijaga. Terkadang kelepasan dengan emosi, kita bisa saja menyampaikan talak kepada istri kita sehingga jatuh talaknya kepada istri kita. Jadi sebelum berbicara seharusnya kita berpikir dahulu dan hindari emosi dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah ucapan yang kinayah, gitu ya, yaitu ucapan yang tidak jelas, ya. Maksudnya mungkin ucapan itu maksudnya alak lain atau talak lain, ya. Ucapan talak kinayah memerlukan adanya niat. Artinya jika ucapan talak itu dengan niat sah talaknya, dan jika tidak disertai niat, ya. Ini ada perbedaan dalam ucapan talak. Yang jelas penyampaian talak apabila apalagi diperkuatkan dengan niat yang diniatkan untuk menyampaikan talak kepada istri, tentu ini lebih kuat untuk menalak saja jatuh talak pertama, talak kedua atau talak ketiga. Bentuk talak ada talak dengan surat, ya. Talak dengan surat ini yang ditulis suami sendiri tanpa dan dibaca, hukumnya sama dengan lisan. Jadi maupun lisan maupun tulis ini bisa saja jatuh talak. Tetapi jika surat itu tidak dibaca sebelumnya dikirim kepada istrinya, maka sama dengan kinayah, ya. Talak dengan dipaksa, ya.
ini juga merupakan orang lain